Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya rakit PC Pensboy lagi. Jadi Pensboy sekarang udah banyak pilihan. Biasanya merah, hitam, merah, kuning gitu ya. Sekarang putih teman-teman. Kalau masalah performa mah nggak masalah ya, gaskeun aja mau main game apapun gitu ya. Saya menggunakan dari ASRock Steel Legend. Wah, mantap ya, bisa putih seperti ini dan estetikanya cantik ya. Kemarin ketika di Computex 2025 rakitan seperti ini ya banyak banget dipamerkan. Nanti juga bakalan jadi tren di Indonesia ya. Ini salah satunya. Wah, mantap banget. Saya nggak sabar pengen ngetes performanya seperti apa. Airflow-nya harus bagus juga. Tapi sebelum ke sana saya pengen spill dulu speknya. Menggunakan apa sih PC ini? Langsung aja. Yang pertama mulai dari GPU-nya, karena ini udah ganteng banget di sini ya, nempel gitu ya. GPU-nya menggunakan ASRock Steel Legend RX 9060 XT 16 GB 128 bit GDDR6 dengan bandwidth 322,3 GB per second. Nah, untuk main game di harganya untuk saat ini di pertengahan 2025, RX 9060 XT udah paling worth it. Apalagi GPU ini udah menggunakan arsitektur RDNA 4 nanometer dengan interface PCIe 5.0x16. Apalagi GPU Radeon 9000 series ini udah support FSR 4 yang bisa upscaling gambar lebih tajam, lebih detail, hampir mendekati kualitas natif ya dibandingkan dengan FSR 3 sebelumnya. Dan juga bisa digabungkan dengan fitur Prime Generation. Nah, nanti fungsinya untuk bisa meningkatkan FPS game lebih tinggi tanpa harus mengganti komponen. Apakah ini cuman gimmick aja atau memang beneran? Nanti di pengujian kita akan tes ya beneran atau enggaknya. Lalu untuk TDP defaultnya 160 watt dengan minimum power supply yang disarankan adalah 450 watt. Tersedia 3 port, 1 kali HDMI 2.1B dan 2 kali DisplayPort 2.1A. Untuk pendingin di sini udah dilengkapi 3 fan dengan motif cincin bergaris sehingga bisa menghembuskan angin lebih banyak untuk membantu membuang panas heatsink dengan 4 heat pipe yang langsung bersentuhan dengan chip GPU-nya. Heatsink berdesain V ini katanya ini bisa membuat aliran udara tuh jauh lebih teratur sehingga panas bisa lebih cepat dihembuskan. Jadi teknologi untuk bisa membuang panas tuh apakah beneran berfungsi dengan baik atau tidak? Nanti kita akan tes juga di pengujiannya sekalian ya. Beneran atau memang gimmick gitu ya. Oh ya, untuk power pin-nya kalian bisa lihat di sini masih menggunakan 1x8 power pin konvensional. Terus di sampingnya di sini ada switch, tapi ini bukan untuk switch BIOS melainkan untuk ARGB. Bisa langsung disetting di sini. Lanjut, prosesornya. Di sini saya menggunakan dari Ryzen 5 7500F, 6 core 12 thread. Ini udah masuk Zen 4 Raphael dengan L3 cache 32 MB dan sudah mendukung PCIe 5.0. Awalnya sih agak bingung ya, mau 7500F atau 8700F. Yang multicore-nya lebih gede ya, 8 core 16 thread untuk si 8700F, tapi masih mendukung PCIe 4.0 ya. Kalau 7500F ini udah support PCIe 5.0. Akhirnya ya udahlah 7500F aja, siapa tahu nanti mau upgrade pakai NVMe Gen 5 nggak usah diganti apa-apa lagi ya, tinggal colok aja udah support. Untuk motherboardnya di sini saya menggunakan dari ASRock B850M Steel Legend. Selain soketnya udah AM5, sudah mendukung PCIe 5.0 juga. Jadi udah sama nih ya, prosesor dan motherboardnya udah support sama-sama PCIe 5.0. VRM yang digunakan motherboard ini udah berdesain 12+2+1 power phase dengan teknologi DRMOS yang digunakan di beberapa kelas X870 juga. Jadi untuk melakukan overclock ini udah bisa banget. Heatsink VRM yang segede gaban ini bisa meredam panas dengan baik. Yang paling penting adalah di belakangnya udah ada tombol BIOS flashback. Jadi kalau misalkan mau overclock, mau apa-apa ya, error tinggal pijit aja di sini, gampang. Lanjut, komponen keempat, pastinya ini yang paling penting adalah power supply-nya. Power supply-nya emang ada yang warna putih. Steel Legend sekarang udah ada, teman-teman. ASRock Steel Legend 850GW 80 plus gold, sertifikasinya udah lengkap, cybernetic platinum dan lambda A+, support ATX 3.1 dan PCIe 5.1. Main kapasitornya udah 100% dari Jepang ya. Semua perkabelan di sini berwarna putih, termasuk kabel powernya juga putih. Asli ini ASRock tuh niat banget ya bikin power supply semuanya putih. Jadi cocok nantinya pakai rakitan putih seperti ini. Dan ini yang nggak kalah penting adalah casingnya. Ini PC cooler
C3 T700. Jadi ini tuh penerusnya atau upgrade-nya dari C3 T500 yang 2 tahun lalu itu viral banget karena airflow-nya yang cukup bagus, terus harganya murah, kualitas casing 1 jutaan, udah dapat 7 fan dengan RGB seperti ini, mantap lah ya. Di bagian belakang juga ini masih lega teman-teman, apalagi bisa dipasangkan SSD SATA di sini. Untuk manajemen perkabelan lega banget. Di bagian atas udah tersedia USB Type-C, terus untuk GPU juga di sini bisa dipasangkan GPU vertikal. Memori RAM-nya di sini saya menggunakan dari T-Force 2x16 GB 6400 MHz berjalan di XMP. Dan untuk storage-nya menggunakan 1 TB dari XPG S70 Blade, 1 TB lagi dari Legend 710. Ya walaupun masih generasi keempat, nanti kalau misalkan mau upgrade ke NVMe Gen 5 tinggal dicolok aja, Mobo dan CPU-nya juga udah support. Terakhir, untuk SSD coolernya di sini menggunakan PC Cooler DT360. Udah ada display-nya, teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. Dan ini tuh bisa dilepas teman-teman untuk si display-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang di atas di sini ya, karena ini modenya magnetik, bisa banget sesuaikan dengan kebutuhan aja nantinya. Si displaynya bisa di custom juga, misalkan ganti fotonya pakai Steel Legend atau foto kalian atau foto mantan kalian, bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita akan lihat dulu sedikit beauty suitnya kira-kira seperti ini. Let's go. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pengujian gaming si PC yang cantik ini. Let's go. Game pertama, Cyberpunk 2077, resolusinya 1440p preset high, FSR 3 auto. Sebelum diaktifkan frame generation-nya, kalian bisa lihat di sebelah kiri, dan yang di kanan ini sudah diaktifkan frame generation-nya. Ternyata ada peningkatan FPS, kalian bisa lihat di layar ya, walaupun untuk detail hampir sama aja, nggak terlalu beda. Pencahayaannya sama, shadow juga mirip. Untuk suhu GPU RX 9060 XT, usage-nya udah 100%. Wah, ini terkuras banget berarti. Tapi, lihat suhunya masih di 58 derajat Celcius aja, bahkan nggak nyentuh 90 derajat. Wih, asli adem banget ini GPU. Sedap, walaupun 180-an ke atas, lebih tinggi dari TDP defaultnya 160, tetap masih adem. Kita lihat sampai akhir, FPS lebih tinggi rata-rata 109 FPS ketika frame generation-nya aktif. Lanjut, game kedua, ini Delta Force. Game ini lagi banyak peminatnya. Masih sama, resolusi 1440p, preset rata kanan ultimate. Ketika frame generation ini aktif, FPS-nya jauh lebih tinggi. Bisa bandingkan aja di layar. Usage GPU sudah 99%, suhu masih di 61 derajat Celciusan. Ya naik turun dikit. Teknologi pendingin dari fan GPU RX 9060 XT Steel Legend ini terbukti ampuh, cepat membuang panas di pengujian game ini. Bukan gimmick berarti ya. Oh iya, kalian juga bisa lihat watt meter PC ini ketika main game berada di sekitar 300 watt, 340, 350 naik turun berkisar segitu. Game ketiga, Marvel Rifle. Game ini juga lagi rame. Pengujian masih sama, 1440p preset rata kanan. Nah, di sini terlihat jelas bisa diaktifkan FSR 4 dan frame generation-nya ini juga bisa diaktifkan. Ketika diaktifkan FSR 4 dan frame generation-nya, selain FPS yang meningkat, grafik dan detail permainan terlihat masih tetap tajam seperti resolusi natif. Efek warna pada setiap frame hampir tidak ada yang berubah. Kalian bisa lihat suhu GPU dan beban GPU juga tidak menjadi lebih berat walaupun FPS lebih tinggi. Nah, bisa perhatikan aja. Jadi cukup menarik ya FSR 4 ini. Teknologi terus berkembang. Mantap nih GPU. Game keempat, ada pengujian dari PUBG ya. Ini dari Steam, masih 1440p presetnya ultra. Game ini belum support FSR sepertinya. Udah saya cari di beberapa settingan, belum nemu. Kalau kalian tahu, coba komentar di bawah di mana settingannya. Untuk game tembak-tembakan FPS seperti ini di atas 130-an, ya udah enak banget. Apalagi presetnya rata kanan, detail lebih tajam. Nembak musuh jarak jauh masih kelihatan jelas. Watt meter PC ini sama berkisar di 320-350 wattan ya.
God of War masih sama resolusi 1440p, tapi hanya ada FSR 2 di game ini. Kalau versi GOW Ragnarok kayaknya udah ada prime generationnya, tapi dengan resolusi natif juga FPS-nya udah tinggi, masih di 90-100 FPS. Ya nggak ada lag, nggak ada patah-patah. Padahal si RX 9060 XT usage-nya udah 100%. Bonus, ini dia hasil benchmark 3D Max Synthesis ya, saya tampilkan di layar. Nah, gimana setelah tadi melihat performanya ya? Selain PC ini putih, cantik, elegan, performanya garang, ya karena si RX 9060 XT 16GB-nya memberikan warna yang berbeda di rakitan PC ini. Khususnya udah support FSR 4. Itu fitur eksklusif, jadi bisa meningkatkan FPS game tanpa harus mengganti komponen-komponen yang lain. Dengan teknik upscaling yang berbasis machine learning khusus, cuma ada di Radeon RX 9000 series aja yang lebih efisien dan bisa menghasilkan kualitas gambar jauh lebih baik. Ya walaupun belum semua game yang support si FSR 4 ini, ya setidaknya udah ada beberapa game yang lagi rame lah ya, seperti Marvel Rivals, terus apalagi ya, pokoknya itu game-game yang lagi rame dan udah support FSR 4. Terus 3 fan pendinginnya ternyata bukan gimmick ya teman-teman. Kalian bisa lihat tadi si suhu GPU-nya bener-bener adem banget, bahkan nggak nyampe 60 ya tadi ya pas pengujian main game, padahal usage-nya udah 100%. Ya itu sih nilai plus ya. Total rakitan PC ini kira-kira sekitar 22 jutaan. Nanti saya akan simpen singkatnya nanti di layar. RX 9060 XT ini masih tetap jadi pilihan untuk main game. Mau 1080p, 1440p, 4K juga masih bisa diandalkan. Coba komentar aja di bawah, apakah worth it dengan budget 22 jutaan, performanya seperti yang tadi kalian bisa lihat, terus estetikanya cantik seperti ini. Coba komentar aja di bawah. Atau kalian masih penasaran dengan rakitan PC kalian ya, wah bang 20 jutaan tuh mendingan seperti ini. Coba tulisan aja di komentar ya, siapa tahu nanti teman-teman yang baca-baca di komentar bisa terbantu sama komenan kalian. Oke gitu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.